Selamat datang di Nggak Coding. Di video ini, kita akan membuat sebuah website dengan Google Sheet menggunakan Siteoli. Siteoli adalah sebuah alat yang powerful, tanpa coding, dalam bentuk website yang membantu kita membuat sebuah website dari file Google Sheet. Jadi, hanya dengan file Google Sheet, kita dapat membuat sebuah website dengan mudah dan menarik. Canggih ya? Di webnya ini, yang beralamatkan di siteoli.com, mereka bilang bahwa dapat membuat web kurang dari 5 menit. Penasaran? Yuk, langsung kita buat saja akunnya dengan klik tombol Create Your First Site di sini. Lalu, klik Sign In with Google. Kemudian, pilih akun Google yang ingin digunakan. Lalu kita cek di sini fungsinya agar Siteoli dapat mengakses semua file Google Sheet yang ada di akun kita. Lalu kita scroll ke bawah, klik tombol lanjutkan. Oke, Siteoli untuk akun kita sudah terbentuk. Sekarang kita sudah berada di halaman Siteoli dashboard kita. Klik tombol Create New Site. Lalu di sini terdapat banyak template yang sudah disediakan. Template-template di sini juga sudah disertai dengan sampel data. Jadi kita bisa cek dan melihat template mana yang mau kita gunakan dan sesuai dengan selera kita. Untuk contoh di video ini saya memilih Modern Photo Gallery. Kita klik Select Template, kemudian klik tombol Next Step. Lalu kita berikan nama projectnya. Di sini saya berikan nama Food Mania. Karena tadi yang kita pilih template-nya adalah makanan ya. Lalu kita klik tombol Go to Next Step. Di sini Siteoli menginformasikan bahwa dimulai dengan enter Google Sheet URL dengan mengikuti step-step berikut. Kita mulai dari step 1, kita klik icon ini. Nanti akan terbuka sebuah template dari Google Sheet-nya. Oke. Kemudian kita buka lagi ke Siteoli-nya. Di step 2 diinfokan kita bikin copy dari sheet yang telah kita buka tadi. Oke, berarti ini template-nya, tapi ini milik Siteoli. Kita copy, kita klik file, buat salinan. Lalu kita ganti namanya menjadi Foodmania. Siteoli Foodmania. Dan kita klik tombol buat salinan. Iya, sekarang sudah ada di file Google Sheet kita, bernamanya Siteoli Foodmania. Kita kembali ke Siteoli, kita ikuti step berikutnya. Berikutnya adalah please enter newly created Google Sheet link below. Kita kembali ke Siteoli yang sudah kita copy, yang di sini. Lalu klik URL-nya, klik kanan dan pilih copy. Lalu kita balik ke website Oli dan paste di sini. Berikutnya kita klik tombol go to next step. Ya, berikutnya adalah memberikan nama dari web yang kita pilih template-nya tadi. Saya klik Foodmania. Kita cek ketersediaan namanya dulu, dicek availability. Namanya tersedia.
Terakhir kita klik tombol Finish and Create Site. Oke, sekarang sudah ada projectnya, namanya Foodmania di foodmaniaku.siteolly.com. Kalau mau lihat hasil webnya, kita klik tombol ini, nanti akan kebuka tab baru. Ini dia halamannya. Kita bisa lihat ada header di atas, icon, menu-menunya. Tadi namanya, ini masih nama template ya kalau saya perhatikan. Gak apa-apa, nanti kita ganti. Kita scroll ke bawah. Sudah ada pilihannya di sini. Ada filter untuk pencarian. Ada foto. Nama-nama makanannya. Kita lihat dulu, scroll ke bawah. Ada footer dan tulisan build on Siteolly. Oke, sudah tampil ya. Kemudian biar lebih rapi, kita close dulu tab-tab yang sudah terbuka di atas. Kita sisakan Siteolly saja. Kita mulai dengan lakukan penyesuaian di web Foodmania. Kita arahkan mouse ke Foodmania. Pertama kita lihat live test dulu. Live test ini adalah halaman dalam mode development atau uji coba sebelum tampil ke publik. Jadi kalau kita mau lihat kondisi saat ini, tapi dalam mode development, yaitu dengan akan diubah-ubah config dan parameternya, kita harus klik tombol live test terlebih dahulu. Kemudian kita akan ubah isi webnya, kita klik tombol seedling di sini. File Google Sheet bernama Siteolly Foodmania merupakan file config parameter dari web Foodmania yang kita bikin di Siteolly. Jadi semua isi dari web tersebut berada di file Google Sheet ini. Jika diperhatikan, kita bisa lihat ada banyak settings yang tersedia dari set settings, default settings, navigation bar, header, footer, dan lainnya. Sebagai contoh yang pertama, di sini kita berada di set settings atau main settings, di mana saya akan disable. Tapi sebelum kita ganti, kita cek dulu di tab sini bagian live. Kita perhatikan sini ada ya navigation-nya, header dan body-nya. Kita mau coba hilangkan ini atau disable agar tidak tampil. Kita kembali ke file Google Sheet. Lalu kita pilih dengan no. Otomatis akan tersimpan. Kemudian kita kembali ke sini. Lalu kita refresh untuk lihat hasilnya. Ya, hilang. Berikutnya kita mau ganti isi dari bertuliskan Foodie Cafe ini. Kita kembali ke file Google Sheet. Kemudian kita ke header, karena lokasinya ada di header. Lalu kita coba ke bawah, kita cari teksnya, ini dia, Foodie Cafe. Cek ya, namanya sama. Lalu di bawahnya ada list of some food for foodies. Kita lihat, cocok ya. Kita ganti dengan web kita, namanya Foodmania. Foodmania. Ini kita biarkan dulu, kemudian tersimpan. Kita kembali ke tab untuk web, kita refresh. Namanya sudah berganti. Oke, kita sudah lihat perubahan untuk di header. Berikutnya mungkin kita mau ganti gambarnya. Di sini ada namanya Pancake Breakfast. Kita lihat ke Google Sheet. Itu ada di body cards. Ini ya. Kita ganti namanya menjadi martabak, coba ya. Martabak, subtitle, picture taken in Bangka. Karena kan martabak Bangka ya.
yang terkenal. Description-nya bisa diganti. Saya biarkan dulu card link adalah akan terhubung ke halaman. Di sini namanya sampel detail. Kita biarkan dulu. Untuk image-nya kita ganti. Di sini image tadi kan gambar pancake, saya mau ganti gambar martabak. Kita buka tab baru, kita cari gambar martabak. Martabak. Kemudian kita klik gambar. Kita cari martabaknya. Saya mau martabak yang ini ya. Kita klik ini. Dan kita klik kanan. Kita klik open image in a new tab. Kita klik tabnya. Kemudian kita lihat gambarnya, kita ambil linknya. Klik ke sini. Klik kanan, copy. Lalu kita pasang ke Google Sheet. Klik sini. Namanya kita ganti di sini. Kita hapus. Kemudian kita paste. Oke. Disimpan. Kita lihat hasilnya. Kita refresh. Kita scroll dan sudah berganti menjadi martabak. Ini dia. Tadi namanya martabak. Picture taken in Bangka. Hei, keren ya. Kita udah ganti satu gambar dan juga keterangannya. Berikutnya kita lihat dulu isi dari martabak ini. Kalau kita klik, kemana dia isinya? Oke, ini isinya detail page. Kebetulan ini karena template jadi nggak nyambung ya. Tapi nggak apa-apa. Kita coba ganti. Di ini kita close dulu. Kemudian kita balik ke Google Sheet. Di sini ada namanya sampel detail. Sampel detail itu adalah bagian dari detail pages. Tab detail pages. Ini dia sudah ada ya. Kita bikin halaman baru aja. Ikutin contoh yang di atas. Titik garis miring martabak. Martabak page. Lalu namanya detail martabak. Subtitle merupakan detail martabak. Markdown HTML ini isinya ya. Di sini saya coba lihat dulu isi di sini. Isinya ada banyak, kita ambil sedikit aja. Ambil dari yang sini. Saya klik kanan, copy. Lalu taruh ini. Kita klik sini. Dan isi paste isinya. Kemudian kita ganti isinya ya. Jadi harga martabak. Ini contohnya martabak manis mungkin. Lalu 2 telur bebek. Yang ini 3 telur bebek. Harganya $5. Kita rapin dulu ya. Kemudian image linknya kita ambil gambar martabak yang tadi. Ini copy. Taruh sini. Oke, kemudian pilih desainnya. Ada pilihannya, match left. Oke, setelah itu otomatis tersimpan dan kita lihat di web Foodmania. Kita refresh dulu. Lalu kita klik gambar martabaknya, terbuka tab baru, close dulu ya. Ada yang ketinggalan. Jadi nama page-nya bernama page martabak. Kita copy. Lalu kembali ke body cards. Di sini kita ganti dari sampling ke halaman martabak page.
dan disimpan. Kemudian kembali ke web Foodmania, kita refresh lagi. Kita klik gambar martabaknya, buka tab baru, sudah ganti namanya ya, Martabak Live, dan ini dia tampilannya. Wih, bagus ya. Ada gambar background martabak, gambar utama martabak, sama keterangan yang kita isi tadi. Ih, keren nih. Oke, berikutnya sudah mantap misalkan ya webnya. Kita mau launching biar bisa dilihat publik, maka kita klik ke Set Only lagi dan kita klik tombol ini. Scroll ke bawah dan tampil namanya martabak. Klik detailnya dan isinya juga sudah berubah. Jadi web kita yang bernama foodmaniaku.setonly adalah web publik yang diakses oleh pengunjung website kita. Jadi bagi teman-teman yang sudah jadi websitenya dengan Setonly ini dan ingin di-share atau dikunjungi pengguna lain, tinggal share nama foodmania.setonly.com ini. Kita kembali ke file Google Sheet. Di sini ada banyak config lain yang bisa kita ubah. Salah satu yang menarik itu adalah dia ada di other setting dan kita bisa daftarkan SEO web dari Setonly ini. Jadi web dengan Setonly ini bisa dicari ke dalam atau didaftarkan ke dalam mesin pencarian Google dengan memasukkan ID dan meta description di dalam setting sini. Jadi nggak sebatas bikin web dengan file Google Sheet, tapi juga powerful untuk memasukkan config SEO ke dalam web kita sendiri. Menarik ya? Oke, sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini bermanfaat. Bagi yang suka video ini dan ingin terus mendapatkan update terbaru, jangan lupa klik like, subscribe, dan share videonya ke teman-temanmu. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.